Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah Anda apa yang sedang terjadi sekarang di daerah tempat mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berjumpa dengan Tuhannya? Baginda Nabi bersabda mengingatkan kepada kita semua, tidak beriman seseorang sampai dia merasakan derita, rasa sakit, luka yang dirasakan oleh saudara-saudara. Bukan hanya derita penduduk Palestina saja, akan tetapi derita dan darah yang mengalir dari manusia-manusia yang tidak berdosa yang ada di setiap belahan dunia ini. Di Irak, di Suriah, di Yaman, di Libya, di Afrika, bahkan di tempatmu sendiri. Ketika hati kita tidak bergetar, air mata tidak mengalir dengan segala derita orang lain, maka ini menjadi tanda jika diri dan hati kita sedang bermasalah. Ini menggambarkan bahwa hati kita telah mengeras. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim. Kita tidak pernah menginginkan kalau Allah telah mengkhatam, telah mencap dan menutupi hati kita, telinga kita, pandangan mata kita, sehingga kita tidak mampu lagi mendengar rintihan, erangan rasa sakit dari saudara-saudara kita. Kita tidak mampu lagi melihat apa yang menimpa kepada mereka, walaupun itu terjadi di depan mata kita. Hati kita sama sekali tidak bergetar, berguncang dengan semua penderitaan yang mereka alami. Kita tidak mampu lagi ikut menangis dengan tangisan mereka. Kita hanya menjadi penonton saja. Coba bayangkan jika segala musibah dan kezaliman itu terjadi kepadamu, terjadi kepada anak-anakmu, cucumu, keluargamu yang begitu engkau cintai, atau teman-temanmu. Apakah engkau masih sanggup untuk tertawa dan menikmati segala kenikmatan yang engkau miliki selama ini? Demi Allah, jangan jadikan perbedaan ideologi, mazhab, keyakinan, pendapat, partai politik dan agama membenarkan segala tindakan-tindakan kasar dan biadab kita, tindakan-tindakan kezaliman dan ketidakadilan kepada orang lain yang berbeda dengan kita. Dunia ini diciptakan bukan untuk saling menyakiti, bukan untuk saling melemahkan satu dengan yang lainnya, tetapi kita, manusia dan alam semesta ini diciptakan oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pencinta untuk menyebarkan sifat kasih, sifat sayang kepada orang lain. Kita di alam semesta ini diperintahkan untuk
saling membagi, untuk saling membantu, untuk saling menguatkan, untuk saling menyayangi satu dengan yang lain. Jangan kita malah mewujudkan apa yang telah disampaikan oleh para malaikat pada saat Nabi Adam hendak dicipta oleh Allah. Wahai Allah, ini kata para malaikat, untuk apa engkau hendak menciptakan manusia? Bukankah mereka makhluk yang hanya akan saling menyakiti, akan saling membunuh, menghancurkan dan menumpahkan kehormatan saudara-saudaranya yang lain? Dan ternyata ucapan ini telah menjadi kenyataan yang diawali oleh Qabil yang telah membunuh saudara kandungnya sendiri, Habil, hanya disebabkan oleh satu masalah yang begitu sederhana. Tapi pembunuhan telah terjadi, darah telah ditumpahkan, darah pertama dari tangan seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita meneruskan jejak yang telah dimulai oleh Qabil tersebut. Betapa mudahnya kita menyakiti saudara-saudara kita dengan sejuta dalil dan alasan. Kita menghancurkan kehormatan mereka. Kita mengalirkan air mata dan darah mereka. Kita merampas kebebasan mereka. Kita merampas harta mereka. Kita runtuhkan kemuliaan yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Tetapi di mana semua kemuliaan dan kehormatan itu? Di mana kesempurnaan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya? Kemuliaan dan kehormatan yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia dan terhormat dari Baitullah sekalipun. Berbagai pembenaran kita lahirkan demi menutupi berbagai sikap dan perbuatan buruk dan zalim kita. Kita teteskan air mata dan darah dari saudara-saudara kita dengan harga yang sangat murah dan tidak berarti, hanya demi secuil harta, hanya demi sebuah jabatan yang tidak berharga dan bernilai, hanya demi sebuah materi yang pada akhirnya akan habis dan sirna, hanya demi sebuah ketenaran dan kemasyhuran. Inilah wajah asli kita, inilah hakikat diri kita, inilah diri kita. Wajah yang sangat susah untuk bersempati, untuk berempati, merasakan sakit dan duka dari mereka yang lemah dan merasakan penderitaan. Kalaupun di sana terlihat ada perhatian, ada air mata, maka itu hanya demi pangkat, harta, dan ketenaran lagi. Berputar hanya untuk diri kita dan untuk dunia kita. Lalu kapan segala perhatian dan bantuan kita hanya semata-mata karena Allah lillahi ta'ala, bersih dari segala urusan-urusan aku dan dunia? Entah, kehidupan dunia ini telah mematikan rasa kemanusiaan dan wajah-wajah ketuhanan kita. Kita telah merubah wajah fitrah ilahiyah dengan wajah penuh kemunafikan syaitaniyah, hewaniyah. Semuanya hanya demi aku, hanya demi keakuanku, demi kepuasan hawa nafsu, demi kesenangan dan kenikmatan yang pada akhirnya akan ditinggalkan dan dilepaskan oleh
kita semua, kita akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatan kita di alam dunia ini. Sadarlah, marilah kita menjadi manusia yang selalu peduli dengan saudara-saudara kita.